Halo semuanya, di sini kami kelompok 1, kelas 3H akan menjelaskan tentang apa itu Tansaking. Pertama-tama, perkenalan kelompok, yaitu ada anggota. Yang pertama, Darin Kemala Putri dengan NIM akhir 269, yang kedua ada Cecilia Dwi Ananda dengan NIM akhir 270, yang ketiga ada Anton Maulana dengan NIM akhir 275, yang keempat ada Kadek Sekar Ayu dengan NIM akhir 265, yang kelima ada Visina Nafisa Tunahar dengan NIM akhir 278, yang keenam ada Zahra Siti Nurain dengan NIM akhir 289, yang terakhir ada Ayas Faiz Hakani dengan NIM akhir 291. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari tamsyaking. Tamsyaking atau menghisap jempol adalah salah satu bentuk isapan non-nutrisi yang terjadi sejak minggu ke-29 kehamilan. Penyakit ini umumnya terlihat pada bayi dan mencapai puncaknya pada usia 18 hingga 21 bulan. Anak-anak yang perkembangannya normal memiliki dorongan biologis yang melekat untuk menghisap. Penjelasannya dapat ditemukan dalam teori psikoanalitik dan pembelajarannya. Teori psikoanalitik menyatakan bahwa menghisap non-nutrisi mewakili dorongan biologis yang dihasilkan dari rangsangan yang menyenangkan pada bibir dan mulut. Teori pembelajaran mengusulkan bahwa bayi belajar mengasosiasikan menghisap dengan perasaan menyenangkan seperti kenyang atau dipegang. Apapun dasar teorinya, kebiasaan menghisap jempol secara umum dipandang sebagai dorongan biologis yang berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang pada sebagian besar kasus akan hilang pada usia 4 tahun namun dapat bertahan lebih lama. Menurut Rosenberg, dalam bukunya Pediatric in Review tahun 1995, menghisap jempol adalah hal yang umum terjadi pada masa kanak-kanak. Kebiasaan atau tingkah laku yang dianggap normal sampai dengan usia 3-4 tahun. Ditemukan prevalensi kebiasaan menghisap jempol menjadi 14% pada anak usia 6 tahun dan 6% pada anak 11 tahun. Sebuah penelitian di Swedia menunjukkan 82% kejadian perilaku menghisap yang tidak bergizi selama 5 bulan pertama kehidupan. Studi lain yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan 73% kejadian kebiasaan menghisap non-nutrisi pada anak antara 2 dan 5 tahun. Penelitian telah menunjukkan adanya kebiasaan menghisap jari atau dot pada sekitar 48% anak usia 4 tahun dan 12% pada anak di atas 7 tahun. Itu kebiasaan ini bertahan pada 1% anak usia di 12 tahun. Salah satu pemicu kebiasaan Tansaking adalah karena bayi merasa kurang puas menghisap susu dari ibu yang mungkin dikarenakan hanya sedikit ASI yang keluar. Ibu terlalu sibuk bekerja atau memang tidak ingin menyusui bayinya. Nah, pada saat bayi menghisap susu ibunya, bibir akan menempel pada susu ibu dan tumbuh perasaan nyaman. Tetapi jika bayi menghisap susu dari botol, maka perasaan tersebut tidak ada. Hal ini menyebabkan si bayi mencari kepuasan dan kenikmatan dengan menghisap sesuatu dan yang paling mudah yaitu menghisap jari. Selain itu, kebiasaan menghisap jari tersebut karena membawa rasa senang dan perasaan aman pada waktu anak dalam masa sulit. Aktivitas menghisap ibu jari atau jari lainnya pada anak umumnya berhubungan erat dengan otot-otot di sekitar rongga mulut yang aktif ketika mereka melakukan gerakan menghisap. Kebiasaan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor emosional atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kebutuhan anak untuk mencari kenyamanan atau menenangkan diri. Berikut penjelasan faktor-faktor tersebut. Yang pertama karena kelelahan. Ketika anak merasa lelah, menghisap jari menjadi cara untuk merelaksasi. Gerakan ini memberikan rasa nyaman dan menenangkan yang membantu mereka merasa rileks atau tidur. Yang kedua, rasa bosan. Saat anak bosan atau tidak memiliki aktivitas yang cukup, mereka bisa mengembangkan kebiasaan menghisap jari sebagai cara untuk mengisi waktu atau mencari stimulasi. Yang ketiga itu ketegangan. Anak yang mengalami ketegangan seperti kecemasan atau ketakutan cenderung
mencari cara untuk menenangkan diri. Menghisap ibu jari atau jari menjadi semacam respon alami untuk mengurangi ketidaknyamanan atau kegelisahan yang mereka rasakan. Kemudian yang keempat itu kelaparan. Menghisap atau refleks alami yang muncul sejak bayi, terutama berkaitan dengan kebutuhan makan. Jika anak lapar, mereka mungkin merasa perlu menghisap jari sebagai respon otomatis atau refleks untuk kenyamanan. Kemudian adanya faktor keinginan yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang kebiasaan menghisap jari adalah bentuk kompensasi bagi anak untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan yang tidak tercapai. Dengan menghisap jari, anak mendapatkan kepuasan atau rasa nyaman yang mereka butuhkan sebagai pengganti dari keinginan lain. Di sini ada tanda dan gejala. Untuk tanda-tandanya yaitu ada tegangan otot. Kebiasaan ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot bibir dan wajah akibat gerakan yang berulang. Yang kedua ada kondisi fisik, yaitu jika kebiasaan ini berlangsung lama dapat menyebabkan perubahan pada struktur gigi dan wajah, seperti maloklusi atau ketidakaturan posisi gigi dan peningkatan overbite. Ada yang ketiga, yaitu perilaku repetitif atau pengulangan. Anak akan terlihat sering menghisap ibu jari mereka, terutama saat merasa nyaman atau mengantuk. Dan untuk gejala-gejalanya yaitu yang pertama ada masalah pada gigi. Anak yang terus-menerus menghisap ibu jari setelah usia 5 tahun berisiko mengalami masalah gigi seperti gigitan terbuka anterior, diastema, dan maloklusi. Yang kedua ada dampak psikologisnya, yaitu anak-anak yang menghisap ibu jari mungkin mengalami stigma sosial di mana mereka dianggap kurang menarik oleh teman-teman sebayanya. Yang ketiga ada perubahan pada wajah. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi estetika wajah dan posisi gigi yang dapat menjadi masalah ketika anak tumbuh dewasa. Di sini ada dampak dari kebiasaan thumb sucking pada anak, meliputi dua yaitu fisik dan psikologis. Untuk fisik ini sendiri yang pertama ada maloklusi, yang artinya yaitu ketidakteraturan posisi gigi dan hubungan rahang yang tidak harmonis. Biasanya ini tuh terjadi pada anak-anak yang punya kebiasaan thumb sucking sampai usianya tuh lebih dari 5 tahun. Nah, kondisi-kondisinya di sini ada 3. Yang pertama ada open bite anterior. Ini tuh di mana gigi depan tidak bertemu saat mulut ditutup. Jadi, gigi seri yang atas sama gigi seri yang bawah waktu mulut ditutup atau giginya ditutup itu nggak ketemu karena di tengah-tengah gigi atas dan gigi bawahnya tuh ada rongga gitu. Yang kedua ada increased overbite, yaitu jarak antara gigi atas dan gigi bawahnya itu jauh ya. Beda sama open bite karena dia tuh di tengah. Nah, kalau ini tuh di dalamnya, jadi jarak gigi seri atas dan gigi seri bawahnya itu jauh, kayak mungkin kalau di Indonesia itu bisa disebut tonggos gitu ya, karena giginya tuh agak ke depan gitu, gigi seri atasnya lebih depan daripada gigi seri yang bawah. Lalu yang ketiga ini ada crossbite posterior. Ini tuh artinya kondisi gigi di mana gigi bawah bagian belakang termasuk gigi geraham depan dan gigi geraham belakang lebih menonjol daripada gigi atas. Jadi gigi gerahamnya tuh posturnya tuh masuk gitu. Lalu ini yang kedua ada perubahan struktur wajah. Nah, karena udah giginya itu rusak ya, jadi ngaruh juga ke rahang kan pasti. Jadi struktur wajahnya juga berubah gitu. Nah, kebiasaan ini itu dapat mengganggu perkembangan tulang wajah juga kan karena rahang tadi dan menyebabkan perubahan estetika seperti bentuk wajah yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga di sini ada gangguan fungsi oral ya pastinya, karena kan di dalam mulut gitu. Jadi kebiasaan ini dapat mempengaruhi fungsi dasar seperti menelan, mengunyah, dan juga berbicara. Dan yang terakhir ini ada trauma mukosa. Trauma mukosa itu trauma pada jaringan lunak di mulut gitu karena menghisap ibu jari atau thumb sucking ini menyebabkan iritasi pada mulut yang dapat berujung pada infeksi atau masalah kesehatan mulut lainnya. Karena kan kotor ya tangan anak itu, apalagi mereka nggak cuci tangan sebelum thumb sucking gitu. Jadi tiba-tiba aja
karena tangannya kan kotor, ada bakteri. Nah, lalu di sini ada juga dampak psikologis. Yang pertama yaitu stigma sosial. Anak-anak yang memiliki kebiasaan ini seringkali mengalami stigma di antara teman-teman mereka. Mereka mungkin dianggap kurang menarik atau dihindari oleh teman sebaya yang dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan isolasi sosial. Karena apalagi ini udah gede, udah beranjak SD gitu biasanya orang-orang tuh ngelihatnya aneh kalau masih ada yang punya kebiasaan thumbsucking kan. Itu jadi di sosialnya juga mungkin dijauhi kayak gitu. Makanya jadi ngaruh ke psikologisnya. Yang kedua adalah kecemasan emosional. Menghisap ibu jari seringkali menjadi mekanisme coping untuk mengatasi stres atau kecemasan. Jika kebiasaan ini berlanjut, anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka secara sehat. Jadi mereka kalau misalnya cemas dikit, thumbsucking, kalau misalnya panik apa, thumbsucking. Jadi mereka nggak bisa mengelola emosi dengan baik kayak gitu. Selanjutnya membahas tentang cara mencegah atau menangani kebiasaan buruk menghisap jari pada anak. Yang pertama yaitu membuat jari yang dihisap menjadi tidak nyaman dengan memberikan perasa tidak enak atau pahit. Selain itu juga bisa dengan memasang plester, memberikan sarung tangan, atau membungkus tangan atau jari anak tersebut. Lalu yang kedua, membatasi gerakan tangan, misalnya dengan memakai pelindung siku atau elbow guard yang tertera seperti pada gambar. Lalu sebenarnya menghisap ibu jari itu dapat dihentikan dengan memberikan nasihat berupa penjelasan secara halus dan bijaksana pada anak. Tetapi dalam memberikan penjelasannya perlu diupayakan agar anak sadar dan tahu betul mengapa ia harus menghentikan kebiasaannya. Misalnya tentang dampak negatif kotoran pada sela-sela kuku yang akan masuk ke mulut dan menyebabkan sakit perut. Dan sejujurnya, kebiasaan buruk menghisap jari itu tidak memerlukan penanganan apapun jika kebiasaan itu berhenti sebelum usia 5 tahun. Dan kebiasaan menghisap jari itu umumnya berhenti pada usia 2 tahun atau pada sekitar usia 4 tahun ketika interaksi anak dengan temannya meningkat. Peran orang tua dan pendidik. 1. Memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Orang tua, terutama ibu, memiliki peran utama dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dengan edukasi yang konsisten, anak-anak dapat mengerti dampak buruk dari thumbsucking pada kesehatan mulut mereka. 2. Membimbing dan mengingatkan. Orang tua perlu membimbing dan mengingatkan anak secara konsisten untuk berhenti dari kebiasaan thumbsucking. Mengingatkan dengan cara yang lembut dan tanpa memberikan tekanan psikis membantu anak lebih mudah beralih dari kebiasaan ini. 3. Memberikan dukungan emosional. Kebiasaan thumbsucking dapat berlanjut karena adanya stres emosional dan tekanan psikis. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk menjadi dukungan emosional bagi anak, membantu mereka merasa aman dan nyaman. Dengan begitu, anak mungkin merasa lebih tenang dan tidak perlu lagi mengandalkan thumbsucking sebagai mekanisme penenang. 4. Menyediakan fasilitas. Dengan menyediakan alat atau fasilitas yang membantu menjaga kebersihan gigi dan mengurangi kebiasaan menghisap jempol, orang tua bisa mempermudah proses perubahan kebiasaan anak. Yang terakhir ada kesimpulan, jadi thumbsucking atau kebiasaan menghisap jempol pada anak-anak bisa disebabkan oleh kelelahan, kebosanan, dan stres, dan dapat menyebabkan perubahan pada struktur wajah dan masalah gigi. Dampak psikologis seperti stigma sosial dan kecemasan emosional juga mungkin terjadi. Untuk mengatasi ini, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman, dukungan emosional, dan alat untuk menjaga kebersihan gigi serta mengurangi kebiasaan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kebiasaan ini dapat dikurangi sehingga anak tumbuh dengan kesehatan gigi dan psikologis yang baik.